Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun lagi ada masalah tetap, walaupun besok jatuh tempo tetap. Kalau saudara baca di dalam Injil, Yesus sedang berkata tentang hal pengajaran sesat. Yesus nggak ngomong gini, hati-hati dengan pengajaran sesat, hati-hati kalau kau diajak berdoa di bawah pohon, hati-hati kalau kau pergi ini. Yesus nggak ngomong begitu. Yesus ngomong apa? Dari mana engkau bisa tahu dia sesat? Lihat dari buahnya. Kalau hidupnya nggak berubah, sesat itu. Walaupun Kristen. Saya selalu ulang, tidak semua orang Kristen masuk surga. Sekarang setelah saya memaparkan ini, kita baru tahu ternyata banyak orang hidup tapi tidak berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, hidup ini pasti berubah, amin. Tidak mungkin engkau berjalan bersama Tuhan, tidak berubah itu tidak mungkin. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mendengarkan firman, mau menjadi pelaku firman, itu pasti hidupmu berubah. Ada satu ciri utama dari orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu berubah. Yang dulu pemarah, sekarang gak marah-marah. Malah ada yang ngomong, dulu saya gak pemarah Bu, tapi sekarang marah-marah terus. Nah ini lagi lebih tersesat lagi. Ya. Hello saudara, bicara tentang kesesatan. Bukan soal kau pergi ke bawah pohon berdoa berasap-asap, bukan loh. Bukan. Ya. Engkau mendengarkan firman setiap hari tapi hidupmu nggak berubah, kau sedang tersesat. Dan Yesus bilang, makanya di akhir zaman Yesus teruskan itu. Kalau saudara baca tentang hal pengajaran sesat, dari buahnya engkau akan mengenal mereka yang sesat itu. Dan terakhir Yesus bilang, makanya di akhir zaman banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu. Saya khotbah loh Tuhan tiap hari Minggu demi namamu. Saya main keyboard loh tiap hari demi namamu. Saya main musik loh tiap hari demi namamu. Saya ini WL loh Tuhan demi namamu. Saya jemaat WTC loh Tuhan tiap minggu hadir loh demi namamu. Tuhan bilang aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Ya, kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa Israel? Keras kepala, gak mau bertobat, gak mau berubah. Ada mujizat silakan, ada malaikat menyertai. Tanda dari penyertaan Tuhan saudara adalah ketaatan kita. Waktu kita taat mendengar suara Tuhan, melakukan. Orang Kristen sekarang hidupnya itu cuma bolak-balik ke gereja, tiap minggu ke gereja. Nanti lagu pujian lompat-lompat. Ya, pulang yang berantem tetap berantem, rumah tangganya ribut tetap ribut, yang bersinah tetap bersinah, yang selingkuh terus, yang jadi pelakor terus, jadi ani-ani terus. Ya, mau sampai kapan kita ini hidup begitu? Ya, apa tanda penyertaan Tuhan? Hidup kita ini diubahkan. Ya, makanya saya tuh selalu berkata orang Kristen, kalau kita ini hidup menurut firman Tuhan, maka hidup kita ini dituntun kepada jalan kebenaran. Waktu kita menderita, asal menderita karena kebenaran, Alkitab bilang berbahagia. Tapi banyak orang Kristen menderita itu bukan karena kebenaran. Ya, saya hari-hari ini konseling, orang menderita karena dalam pernikahan salah pilih. Ya, menikah salah pilih jodoh. Kenapa waktu nikah enggak baca Alkitab? Main tabrak aja kanan kiri. Yang muda-muda nih saya mau bilang ya, kalau mau menikah baca Alkitab. Kenapa? Karena semua hidup kita ini sudah ditulis di Alkitab jalannya. Jangan bikin jalan baru. Amin. Ya udah gitu konseling. Kalau sudah ada masalah konseling. Enggak usah konseling. Amin. Kau kebanyakan konseling. Ya. Bu Debbie mau konseling dong. Ya, saya lagi seminar. Please Bu, please, tertekan ini. Nanti ya 1 jam lagi, nanti kalau sudah free kamu bisa telepon.
Udah saya kasih waktu. Ya, waktu saya ini berharga sekali dalam pelayanan. Nih mau konseling dikasih waktu. Konselingnya apa, Bu? Udah gak tahan sama suami saya. Kenapa suamimu tukang selingkuh? Doakan, Bu. Kasihi, doakan. Ibu enak aja ngomong saya doakan. Lah itu yang Alkitab suruh, Bu, doakan. Ya ibu nggak tahu suami saya, ya memang saya nggak tahu dan saya tidak mau tahu dengan suamimu. Ya emang kau pikir saya mau tahu suamimu? Kagak, nggak penting buat saya, nggak penting. Nanti ngomong, tapi Bu sudah berkali-kali selingkuh terus. Lah terus kau mau apa? Mau cerai gitu? Itu yang dia tunggu, saya bilang cerai. Orang Kristen sekarang ini menakutkan. Dikasih arahan sesuai firman, nggak mau dia. Ya doakan supaya dia bertobat, ya. Ibu sih ndak rasa suami saya, ya aku ndak mau rasa suamimu. Emoh kagak, terima kasih 100%. Saya sudah punya suami sendiri. Ya suami ibu baik, nggak kayak suami saya. Siapa yang suruh kau dulu nikah sama dia? Aneh kan saudara? Didoakan saja, disyukuri. Kalau udah nggak kuat, kasih sianida. Nah ini. Mungkin itu yang dia tunggu kali. Itu yang dia tunggu saya ngomong. Nggak bisa ya, jangan ya nak ya, jangan. Kamu harus tetap mengasihi. Saya bilang, lah kamu sudah terlanjur menikah, nggak bisa mundur, doakan. Udah baca Alkitab belum? Sudah. Terus kamu sudah dapat ayat tentang suami yang belum bertobat. Yang mana ya? Nah ini saudara, semua persoalanmu itu sudah ada kunci jawabannya di dalam Alkitab. Bagi istri-istri yang suaminya belum bertobat, kunci jawabannya apa? Hai istri-istri, jika engkau bersuamikan seorang yang belum bertobat, yang tidak mengenal Tuhan, maka doakanlah dia tanpa perkataan, hanya melalui perbuatanmu, supaya dia melihat betapa murni dan salehnya iman istrinya itu, sehingga dia datang kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ada toh Bu ayat begitu. Lah kau Kristen berapa puluh tahun? Kenapa kau enggak tahu ayat itu? Saudara please ya, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau bergaul dengan firman Tuhan, hati Tuhan tuh Alkitab ini loh, firman Tuhan. Amin. Kalau sudah kau tahu firman Tuhan, kau enggak perlu konseling. Enggak perlu minta didoakan. Greget saya sama orang Kristen, udah puluhan tahun jadi Kristen, konseling terus. Saya pelayanan ke satu gereja, bapak-bapak datangi saya, bu permisi bu, iya pak, nanti saya mohon izin mau konseling ya. Saya bilang saya hari ini 6 kali khotbah pak, kayaknya nggak sempat, please lah bu, saya ini benar-benar butuh. Saya tanya sama gembalanya, pak, itu tadi maksudnya saya kan ya gembalanya lah yang konseling dia ya. Pak ada tadi itu bapak mau konseling sama saya. Oh yang itu ya bu, yang botak-botak ini iya. Nggak usah bu, kata gembalanya. Kenapa? Semua pendeta yang datang ke sini dia konseling. Semua, bukan cuma ibu, sudah ribuan pendeta. Jadi saya tanya, emang masalahnya dia apa pak? Masalahnya itu gini bu, istrinya tinggalin dia sama anaknya pergi. Ya pergi ke kota lain tinggalin, pulang ke orang tuanya. Kenapa? Bapaknya itu pelit, gak pernah kasih duit sama istrinya. Terus semua pendeta dia tanya konseling. Nah karena saya sudah dapat bocoran, malah saya cari dia. Saya cari, begitu saya keluar dia, bu iya ya pak, sini pak. Masalahnya bapak apa? Istri saya pergi ninggalin saya gini-gini. Kenapa? Ya karena gini-gini. Bapak kasih duit nggak sama istrinya tiap bulan? Memang ya jarang sih. Sekarang bapak telepon istrimu, minta nomor rekeningnya, transfer duit. Dia pasti pulang. Amin. Bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Amin.
usah kau konseling dengan saya tumpang kaki juga nggak ada guna kalau kau tidak transfer ke istrimu. Ngapain coba saudara? Sebenarnya ngerti kesalahannya itu apa, ngerti. Heran mau menyita-nyita waktunya pendeta, mau konseling, mau apa. Kau tahu kok kau berubah itu, ya kau nggak pernah kasih duit istrimu, kasih dong duit istrimu. Amin ibu-ibu. Ya, begitu saudara ya. Jadi ada bapak-bapak datang, dok saya itu konsultasi sama psikiater, saya mau konsultasi buat istri saya. Lah istri bapak mana nggak ikut. Tapi kira-kira apa ya resepnya? Istri saya itu nggak tegur saya, nggak pernah ini saya, nggak mau masak buat saya. Ya dokternya tanya, kamu mau resep yang luar negeri atau dalam negeri? Bedanya apa? Kalau luar negeri itu cepat reaksinya. Kalau dalam negeri ya lama tapi bereaksi juga. Kalau yang luar negeri apa? Booking tiket Emirates atau Qatar, ajak istrimu pergi ke Eropa jalan-jalan, belikan dia tas sehari 3 kali, kau ajak ini. Oh enggak jadi. Itu yang apa? Luar negeri. Nggak usah yang dalam negeri aja. Booking tiket ke Bali 2 malam, lalu kau ajak istrimu, ajak dia ke Plaza Indonesia, beliin dia gini. Nggak jadi juga, ya sudah pulang saja kau. Ya, pengen bahagia saudara, tapi nggak mau melakukan firman. Saya bilang, Pak, Alkitab bilang, hai suami-suami, kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak-bapak, bapak-bapak mengasihi dirinya sendiri enggak? Kalau untuk hobinya mau beli enggak? Ya, berarti buat istri juga dibeli enggak? Ibu-ibu senyum ini. Ya, loh kan kuncinya itu gitu. Kalau jangan saling menuntut. Ya, sudah tahu ada satu kali saya ketemu 2 orang suami istri di restoran makan, istrinya langsung peluk saya, Bu Debbie terima kasih ibu, ya saya ini hampir cerai sama suami saya tapi enggak jadi, saya sudah tinggalin suami saya pergi ke Bali Bu 2 bulan, tapi puji Tuhan selama saya tinggalin suami saya, ibu yang menemani suami saya, bertobat kau. Emang saya perempuan apaan? Ibu jangan sembarang bicara ya Bu. Enggak, maksudnya tuh begini loh Bu, khotbah ibu. Suami saya tiap hari dengar khotbah ibu, ngomong dong khotbah saya. Jangan bilang saya kalau suami saya dengar. Ya enak aja. Terus saya tanya, jadi gimana ceritanya? Bersaksi. Jadi gini Bu, suami saya ini orangnya kasar, tukang marah, tukang maki, tapi pelit melitit. Ya saya bilang model suami begini kalau bisa tukar tambah sih ya. Ya tapi kan nggak bisa juga, nggak ada yang mau juga ya sama suami pelit ya. Terus akhirnya Bu, saya itu tiap hari ke pasar diantar suami saya. Sampai orang-orang di pasar tuh ngomong gini, ih luar biasa ya suaminya, sayang sama istrinya, sampai ke pasar diantar. Padahal mereka enggak tahu kenapa suami saya antar saya, waktu bayar keluar uang dari dompetnya, dari tangannya. Kembali Bu, 5.000 pun diambil masukin kantongnya. Dia nganter saya bukan karena sayang saya, tapi karena dia pelit nggak mau kasih saya uang. Tidak ada begitu kan di sini bapak-bapak? Jangan angkat tangan loh ya. Kalau ada nanti buka kolam baptisan ulang nih. Rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Lalu saudara akhirnya dia bilang, itu Bu, belum kalau maki-maki saya salah sedikit, marah, ini kasar. Akhirnya saya bosan, anak saya di Bali. Saya tinggalkan dia, saya pergi ke Bali.
Waktu saya tinggalkan, rupanya baru berasa. Nggak ada istri, nggak ada yang masakin, nggak ada yang urus, nggak ada yang apa. Nah di situ waktu dia bergumul, dia itu nggak tahu dikirimi orang khotbah saya di YouTube. Dari situ dia denger, tiap hari dia dengerin khotbah saya. Dia nangis, dilawat Tuhan, dia bertobat lah suaminya, ini ceritanya. Lalu dia WA istrinya, sayang pulang. Istrinya baca, pret. Dia bilang, tak mau pulang. Saya sekarang sudah berubah loh. Istrinya bilang, saya punya tandanya gini Bu. Kalau dia memang benar berubah, maka dia minta nomor rekening saya. Dia kirim saya duit. Itu tok tanda yang saya minta dari Tuhan. Karena suamiku ini wes tenan, pelitnya itu, katanya orang Jawa, pelit melitit. Lalu besoknya dia WA lagi, sayang kamu tuh nggak mau pulang toh, masa kamu nggak kangen aku? Enggak, aku di sini bahagia. Istrinya bilang, padahal saya nggak bahagia Bu di sana. Ya saya rindu juga pulang menemani suami saya. Saya ngapain di rumah anak? Walaupun saya pergi ke tempat hiburan, tapi hati saya ini terluka. Karena saya tinggalin suami saya. Satu kali suaminya WA kepada istrinya, sayang aku tuh tadi malam mimpi. Mimpi apa? Kamu di tempat ramai, semua orang tersenyum tapi kamu menangis. Jadi aku tahu hatimu itu pasti pengen pulang. Pulang sayang, gak mau. Tak tunggu sampai kau minta nomor rekeningku. Ternyata tandanya simpel. Akhirnya benar besoknya dia WA istrinya, sayang kamu di sana gimana? Masih ada uang nggak? Aku transfer ya ke rekeningmu. Dikirimlah bukti transfer. Istrinya kaget, ih bener bertobat loh. Ah tapi siapa tahu ini cuma mau bujuk aku. Enggak, ya tak tunggu sampai berkali-kali dulu. Kasihan ya. Akhirnya berapa hari kemudian suaminya telepon lagi. Sayang uangmu udah habis belum? Aku transfer ya hari ini. Ditransfer lagi saudara. Akhirnya istrinya pulang. Lalu istri bilang, saya mau tunggu Bu. Waktu saya pulang dia bilang, ayo mah dengerin khotbahnya ini loh Bu Debbie ini. Bagus loh, nggak perlu denger-denger yang penting berubah. Lalu istrinya bilang, ih ternyata benar Bu berubah. Nggak mulutnya kasar, nggak pernah marah. Dalam hal uang pun sekarang dia sudah mempercayakan kepada saya. Lalu saya tidak jadi bercerai. Rumah tangga kami sekarang dibaharui Tuhan. Dulu tiap hari berantem, sekarang tidak pernah bertengkar. Tiap hari sayang-sayangan. Amin. Waktu kita memutuskan menjadi pelaku firman, maka hidup kita ini bahagia. Apa itu berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama Tuhan itu ketika engkau hidup dalam Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan isi hatinya dan kau melakukan. Coba kita buka bersama saudara dalam Samuel. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-15. Samuel 15, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ayat 23. Baca bersama saudara, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Amin saudara.
Apakah Tuhan tertarik dengan korban? Pada zaman dulu kita tahu bangsa Israel setiap kali mereka melakukan dosa, maka mereka harus beli lembu, sapi, kambing, domba yang tambun untuk dipersembahkan, darahnya tercurah untuk penghapusan dosa. Lalu mereka berbuat dosa, mereka pikirkan nanti saya bisa beli kambing domba. Makanya Tuhan berfirman, engkau pikir Tuhan itu tertarik dengan korban-korban sembelihan yang kau persembahkan untuk menghapus dosa? Bukankah Tuhan lebih tertarik dengan engkau itu apa dikatakan di sana? Mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, engkau itu tidak mau menyakiti hati Tuhan. Amin. Kau tidak mau terus hidup dalam kepahitan karena kau tahu Tuhan tuh tidak mau kau kepahitan. Tuhan itu mau kita hidup dalam damai sejahtera, tidak marah-marah. Jadi kalau kau marah terus sadarlah Tuhan tuh tidak suka kau marah-marah. Amin. Apa tanda dari orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara? Dia mendengarkan suara Tuhan, menjadi pelaku firman, dan hidupmu itu berdampak dan berbuah bagi banyak orang. Sehingga orang melihat, dia kok sekarang berubah ya, berubah. Ya, saya punya satu jemaat Misbah Doa. Suaminya itu ateis, saudara, tidak percaya Tuhan karena orang dari luar, bukan orang Indonesia. Setiap kali istrinya ngomong Tuhan, dia bilang omong kosong, nggak ada Tuhan. Aku lebih percaya alien daripada Tuhan. Satu saat istrinya itu dikirimin mamahnya khotbah saya. Mamanya bilang, kamu denger ini loh. Dia bilang dia denger. Pas saya khotbah soal perselingkuhan. Lalu dia bilang, saya tuh gak selingkuh mah. Nggak usah kirim-kirim khotbahnya Bu Debbie Basir ke saya. Saya tuh gak selingkuh, saya tuh gak lesbi, gak homo. Tapi satu saat ketika dia lagi tertekan, tiba-tiba dia iseng mendengarkan khotbah saya, saudara. Dari situ dia terus dengar apa yang terjadi. Dia mulai tahu, oh ternyata mengikut Tuhan itu seperti ini. Dia mulai berubah. Tadinya kalau suaminya marah, emosi, dia lebih emosi. Tadinya kalau suaminya gini, dia lebih nantang. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan, dia berusaha melakukan, hidupnya berubah, karakternya berubah. Dan saudara tahu sekarang, suaminya mau percaya kepada Tuhan, mau ke gereja. Kenapa? Karena aku lihat hidupmu berubah. Kenapa orang gak mau percaya Tuhan? Karena dia lihat hidupmu itu gak berubah, saudara. Bagaimana kita menjadi suratan Kristus yang terbuka? Adalah ketika kita ini hidupnya berubah, kita bisa memperlihatkan hidup kita ini loh kepada orang. Aku nih berjalan bersama Tuhan. Perhatikan, coba kita lihat kembali di Keluaran 33 tadi. Kita kembali, di sana Musa berkata begini, saudara. Ayat yang ke-12. Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini milikmu. Lalu ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Kenapa? Ayat 16 berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan segenap umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Jadi apa tanda penyertaan Tuhan? Apa tanda kita ini berjalan bersama Tuhan? Hidupmu itu berbeda dengan orang dunia. Amin. Kalau sekarang orang dunia lagi kacau pikirannya, sekarang orang dunia lagi tidak menentu, emosi, marah, maka kita yang berjalan bersama Tuhan ada damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Sama-sama menghadapi persoalan loh saudara. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi berjalan bersama Tuhan, kita ada dalam ketaatan, ada damai sejahtera yang melimpah di hati kita. Engkau sedang berjalan bersama Tuhan. Saya mau bersaksi beberapa waktu yang lalu ketika pandemi selesai, saya dan suami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup kami? Karena banyak orang yang sudah bilang, ibu buka gereja, bu buka gereja, buka gereja. Saya bilang saya ini nggak dapat dari Tuhan tanda untuk buka gereja, dan saya tidak mau melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Ya, walaupun saya ini udah dikasih orang tempat, ibu kalau mau buka gereja pakai aja tempat saya gratis, nggak usah bayar. Sudah komplit semua, ada musik, ada sound system. Tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan mau, karena orang yang berjalan dengan Tuhan akan dituntun oleh Tuhan. Diberitahu apa yang kita mau lakukan. Lalu Tuhan jawab saya hanya dengan firman Tuhan, di mana Tuhan berkata, bahwa di akhir zaman itu tuaian banyak tapi penuai sedikit. Jadi kamu harus mempersiapkan para penuai. Saya bilang, saya memulai dari mana Tuhan maksudnya mempersiapkan para penuai? Lalu ya Tuhan itu kasih saya satu visi untuk mulai bergerak bikin seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa, kumpulkan, lalu ya beri mereka pembekalan dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu harus bikin sekolah Alkitab yang itu ya sekolah misi, sekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tuh waktu dapat visi itu saya bilang sama suami saya, iya saya dapat visi begini loh dari Tuhan. Tuhan ini piye ya? Kita ini bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar di rekening. Tapi kenapa Tuhan kasih visi ini? Saya juga bukan orang pinter yang titelnya profesor, doktor, MTH. Enggak, saya ini cuma hamba Tuhan biasa. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan tuh bilang, aku enggak cari orang pinter, aku enggak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang mau berjalan bersama dengan aku untuk melakukan semuanya dalam ketaatan. Akhirnya saudara, saya dan suami bergerak, kami pergi kalau pelayanan ke Surabaya naik mobil, kami cari tanah di daerah-daerah Tawangmangu, Karanganyar sana itu kan banyak daerah gunung-gunung dingin lah ya. Saya bilang sama suami kalau mau bikin sekolah Alkitab itu yang dekat gunung supaya mereka dekat Tuhan. Kalau dekat kota dekat mall ya nanti jadi hedon. Kalau bangun pagi lihat gunung tuh kan lihat Tuhan gitu ya. Lalu kami cari di sana ada yang izinnya susah, harganya murah, cocok dengan dana yang kami punya. Tapi ada yang ya izinnya gampang, harganya mahal. Jadi kami kesulitan mendapatkan. Satu kali saya bilang sama suami gitu, saya bilang kita berdoa lah. Saya bilang Tuhan kami sudah mau taat mendengar. Melakukan, tapi Tuhan tahu ndak ada kita nggak ketemu tanah yang cocok karena dana yang saya siapin dari berkat kami pribadi yang kami dapat dari YouTube saya sisihkan untuk bangun sekolah Alkitab itu. Lalu tiba-tiba waktu kita sudah mau menyerah ada orang WA, ibu saya dengar ibu lagi cari tanah. Saya punya tanah bu, tapi di daerah Bandungan, Semarang.
Itu dekat gunung. Kalau ibu mau lihat, coba ibu lihat. Saya pergi lihat. Dia bilang cocok bu, ya cocok 4.500 meter. Yaudah kalau cocok kita serah terima di notaris ya, serahkan ke yayasan untuk dibangun. Ketika sudah digambar saudara, saya kaget setelah selesai digambar. Ini bu ya dikasih. Saya lihat waduh sekian miliar saudara ya. Bayangan saya ya sekian ratus juta sampai 1 M lah atau ya paling banyak 2 M lah di bayangan saya bangun sekolah itu. Ternyata berlipat kali ganda. Lalu suami saya tanya gimana saya mau maju, tetap maju? Saya bilang ya maju. Terus dananya dari mana? Saya bilang ini kan proyeknya Tuhan. Iya kalau proyeknya Tuhan ya terus kita juga harus pakai rasio loh untuk berpikir ini. Jangan terlalu berani ngomong proyek Tuhan kalau kita ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Lalu saya bilang gini, oh iya gampang nanti kalau sudah mulai pembangunan nanti saya taruh aja nomor rekeningnya di YouTube. Sambil saya khotbah nomor rekeningnya jalan-jalan ya muter-muter di muka saya. Saudara kita sudah mulai pembangunan ini nomor rekening untuk saudara yang mau menabur pembangunan sekolah silakan tabur ke sini. Oh iya oke gitu aja ya pasti dapat lah ya mesbah doa itu yang nonton 50.000 tiap malam. Kalau mesbah syukur pagi 75.000 kadang sampai 100.000. Ya taruhlah satu orang menabur 50.000 lah ya kalau dikali 100.000 berapa hitung sendiri. Saya bilang gampang udah. Ketika sudah waktunya suami saya bilang mau taruh nomor yang mana ini di rekening. Saya bilang tunggu ya. Saya tak doa lagi tanya Tuhan deh, minta 1 kali peneguhan lagi. Waktu saya berdoa, Tuhan tuh ngomong gini, silakan taruh nomor rekeningmu. Tapi aku ndak ikut bekerja di dalamnya. Karena kamu seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang dalam peperangan bukan karena kekuatan pasukannya tapi karena kuasa Tuhan. Kamu taruh aja nomor rekeningmu. Mungkin kamu dapat sesuai yang kamu mau. Tapi aku ndak ikut. Waduh waktu saya mendengar ancaman yang mengerikan ini. Seperti bangsa Israel. Waktu Tuhan bilang jalan aja. Aku ndak ikut. Saya bilang Tuhan saya enggak mau. Saya bilang sama suami, buat apa kita bangun gedung mewah, gedung megah, tapi Tuhan enggak ada di dalamnya. Karena kita ini tidak berjalan bersama Tuhan. Ngapain? Terus jadi gimana? Enggak usah, biarin aja lah kita berjalan dengan iman. Karena Tuhan itu ada, dia hidup, kalau dia yang memberi perintah. Saudara berjalan bersama Tuhan itu harus di dalam ketaatan penuh. Saya kalau memikirkan dengan logika lebih enak saya taruh rekening itu di YouTube. Ya karena pasti mengalir itu apalagi kalau saya bilang saudara ini pembangunan sekolah nanti akan gratis gini-gini itu yang nabur pasti banyak. Tapi jangan pernah merekayasa Tuhan dengan logika kita. Sebab Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya yaudah, lalu saya di WA sama pemborong, Bu, kami sudah mau jalan peletakan batu pertama minggu depan. Ibu datang ke sini ya, tolong bawa uang pertama 400 juta dulu untuk fondasi. Saya bilang sama suami, saya ada uang 150 juta ini di tangan saya cash. Ya nanti kalau mau pergi kita mampir di bank ambil uang. Kurang berarti 250 juta. 2 hari sebelum berangkat ke Semarang ada yang WA saya, Bu saya mau ke rumah ibu mau antar es krim. Saya jemaat mesbah doa. Saya ini bikin es krim sendiri Bu. Boleh minta alamat, saya kasihlah alamat. Saya nggak kenal ibu ini. Dia datang bawa es krim. Enak Bu, enak. Bu, ini Tuhan suruh saya bawa persembahan, saya nggak tahu buat apa, buat pelayanan. Ini ada uang 50 juta cash. Oh iya terima kasih Bu, ya besok memang saya mau ke Semarang.
Kami tidak ngomong sapa-sapa, saya juga tidak ngomong di YouTube kami akan membangun besok butuh uang segini. Tidak usah direkayasa Tuhan itu. Lalu akhirnya berarti kan sudah 200 juta ya, kurang 200. Saya bilang ya wes puji Tuhan lah kurang 200. Nanti besok kita ke sana mampir kita ambil uang. Tiba-tiba ada orang WA saya, Bu, Shalom, saya dari Kanada, Bu. Saya ini sudah dari 3 bulan lalu mau ketemu ibu, tapi saya lihat ibu ke sana pelayanan. Tapi kali ini tolong ya Bu, karena saya juga mau balik ke Kanada. Saya bilang maaf Pak, kita ini besok mau ke Semarang, kayaknya nggak sempat. Tolong sempetin aja lah Bu, mampir di dekat kopi atau mana di situ. Kita ketemu saudara. Sebenarnya saya dari 3 bulan lalu Bu mau ketemu ibu. Saya tuh sudah bernasar memberi, saya tuh kemarin bawa uang 500 juta. Tapi karena saya nggak ketemu ibu, saya sudah tabur di Papua untuk pembangunan gereja, saya tabur di sana. Nah ini sisa 200 juta. Yang tersisa ini, saya nggak tahu saya ini berdosa atau tidak. Karena sebenarnya itu untuk ibu semua. Oh enggak Pak, itu benar. Karena sekarang memang yang saya butuhkan hanya 200 juta. Jadi memang benar itu Papua yang lebih butuh ini, itu benar. Karena memang yang kami ini disuruh bawa, jadi dia serahkan saudara 200 juta. Orang Kanada, bukan orang Serpong loh. Bukan ya, bukan. Nggak tahu orang Serpong kemana sih, nggak tahu. Ini orang Kanada. Jadi saudara, waktu saya lihat itu, Tuhan tuh ngomong begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu tidak akan melihat hal-hal seperti ini terjadi. Sebab aku Tuhan yang sanggup dan turut bekerja dengan tanpa kamu bisa pikir dengan logika. Ketika kamu taat, berjalan di dalam rencana, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya pembangunan sekolah berjalan saudara. Tiba-tiba orang, Bu saya mau sumbang material boleh nggak? Hubungi nomor pemborong saya, minta alamatnya, kirim aja langsung ke sekolah. Bu saya yang punya pabrik cat dari Bandung, saya pengen sumbang semua cat yang ibu butuh di sekolah. Hubungi nomor pemborong saya, kirim ke alamat aja di sekolah. Bu saya ini yang pabrik kasur, saya mau sumbang semua kasur yang dibutuhkan. Tadinya saya pikir itu kan sekolah Alkitab misi ya, saya mau kasih mereka tuh menderita di situ. Karena saya dulu sekolah misi menderita saudara. Ya bantal itu aja pakai dus Indomie. Tidurnya di spring bed yang sudah tidak ada bednya, tinggal springnya. Itu dulu. Lah saya pikir anak-anak ini juga mau saya gituin. Tapi ya tidak tahu Tuhan. Dikirim kasur spring bed dari pabrik saudara. Ya saya kirim ya Bu ke ini. Saudara tahu semua satu demi satu. Waktu sudah terakhir, saya bilang sama suami, ini sudah mau peresmian. 7 bulan, dalam waktu 7 bulan sekolah itu selesai. Saya tidak tahu uangnya dari mana. Saya tidak bisa, saya enggak harus berterima kasih kepada seseorang. Karena saya juga nggak tahu siapa yang menabur. Tapi saudara, ada ya tercukupi uang yang sudah saya siapin untuk pembangunan tidak terpakai. Wow nggak Tuhan. Akhirnya saya bilang sama suami, ini kita sudah harus mau buka, belum ada furniture. Lah untuk sekolah begitu kan kita butuh banyak furniture, dari kursi apa AC semua. Bu, saya punya pabrik furniture di Malang. Saya disuruh Tuhan untuk sumbang semua furniture yang ibu butuhkan. Ibu lihat katalog kami, silakan ibu pilih semua. Saya bilang, saya enggak minta diskon, kasih diskon aja. Oh enggak boleh Bu, nanti Tuhan Yesus marah saya. Ibu harus gratis semuanya. Sampai selesai, sekolah berjalan. Angkatan pertama 30 anak saudara. Hampir semua gratis karena memang mereka enggak mampu. Dari Papua, dari NTT, dari Palu, dari mana datang sekolah. Staf saya bilang Bu, pengeluaran setiap bulan sekian Bu. Dalam waktu 6 bulan sekian ratus juta. Aduh banyak juga ya. Saya tutup mata deh, ini proyeknya Tuhan, biarin deh kita jalan. Waktu sekolah sudah berjalan. Bu, ini pabrik tahu setiap 2 minggu mau kasih tahu 200 potong. Pabrik tempe ngasih tempe 300 potong setiap 2 minggu.
Pabrik telur ayam kirim telur 2 peti setiap 2 minggu. Beras dikirim. Saya melihat sampai kita kadang kelebihan loh. Sampai nolak-nolak. Sampai dibagi sama panti asuhan yang dekat-dekat. Kenapa? Saya bilang kalau Tuhan yang bekerja saudara. Kalau saya dari awal taruh nomor rekening itu di YouTube. Saya tidak akan melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat. Sekarang kami sudah masuk angkatan yang kedua, sudah berjalan. Yang pertama sudah kembali ke daerah mereka yang tidak ada pelayanan, ditempatkan ada 30 titik misi di seluruh Indonesia. Dan waktu Tuhan bekerja, jangan pernah kau batasi Tuhan dengan logikamu. Mari kita menjadi orang Kristen yang berjalan bersama Tuhan. Saudara lihat ketika Tuhan mengancam tidak berjalan bersama bangsa itu. Apa yang dikatakan, kita baca ayat yang keempat tadi, Keluaran 33. Ini yang mereka lakukan sehingga Tuhan memutuskan untuk berjalan bersama mereka. Ayat 4 berkata di sana 1, 2, 3. Ketika bangsa itu mendengarkan ancaman yang mengerikan ini bahwa Tuhan tidak berjalan bersama mereka, maka berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Apa yang membuat Tuhan itu akhirnya hatinya tergugah buat berjalan bersama mereka? Pertobatan. Waktu kita merendahkan hati, merendahkan diri, hidup dalam pertobatan, maka Tuhan akan berjalan bersama kita. Saudara, hari ini engkau yang masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosamu. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Waktu kita mau bertobat. Cuma pertobatan yang bisa menarik hati Tuhan untuk mengasihani kita dan berjalan bersama kita. Karena itu hari ini kalau kau masih hidup dalam persinahan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, rokok, minuman keras, judi, buang semua yang tidak berkenan itu. Bilang, Tuhan bawa kami dalam kekudusan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kau yang rumah tanggamu terus ribut, bapak-bapak yang marah-marah, bertobat. Supaya engkau melihat berkat Tuhan tercurah. Kendalikan dirimu dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu jalan, itu kunci bagi hidup kita diberkati Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Kita katakan di hadapan Tuhan, bila kau tak beserta kami tidak mau berjalan Tuhan. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan saudara. Dia Tuhan yang selalu ingin menopang engkau. Dia Tuhan yang selalu ingin pegang tangan kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Seberapa gelap pun jalanmu hari ini, ingat waktu engkau dipegang oleh Tuhan, maka engkau aman dalam perlindungannya. Hari ini yang Dia mau hanyalah kita merendahkan diri, bertobat di hadapannya dan berkata, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ampuni Bapa kalau selama ini kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Hari ini kami mau bertobat. Kalau ada dosa kami mau tinggalkan, tanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar Engkau boleh melayakkan kami berjalan bersamamu Tuhan. Buang segala hati yang keras, buang segala hal-hal dalam hidup kami, dosa kedegilan Tuhan, ketidaktaatan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Kami mau belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami hormati Tuhan, maka kami percaya janji-Mu, kemuliaan-Mu menyertai hidup kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu hari ini yang hatinya terbuka. Beri kemampuan Tuhan untuk mereka melangkah masuk di dalam firman Tuhan, melakukan firman itu, menghormati Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, biar pujian ini menjadi doa kita. Bersyukurlah kalau hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh Tuhan.
Bahkan mungkin engkau berkata, Tuhan, rasanya begitu berat. Tapi untuk menjadi sesuatu yang berharga itu tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Emas itu kalau dia bisa berteriak panas, dia dihancurkan seperti debu. Tapi itulah cara pemurnian untuk membuktikan sesuatu yang murni. Hari ini mungkin engkau sedang diremukkan, engkau sedang dihancurkan oleh Tuhan. Tapi katakan pada Tuhan, aku rela Tuhan dibentuk oleh Engkau. Biar aku menjadi sesuatu yang mulia di mata Tuhan, sehingga Engkau beri kepercayaan yang mulia. Bentuk hidup kami Bapa, bentuk hidup kami Tuhan. Keluarkan segala sesuatu yang mencemarkan kemurnian iman kami. Mari datang sama Tuhan, bawa hidupmu hari ini, dan katakan, bentuk aku Tuhan, proses aku Tuhan. Bilang pada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu suami istri yang kau bergandengan tangan, hari ini juga bilang sama Tuhan, proses kami Tuhan diawali dari rumah tangga kami Bapak. Perbaiki kami di mata-Mu Tuhan. Kalau ada amarah, kebencian, ada sesuatu yang sering kali terjadi, sehingga kami dengan ego kami minta ampun sama Tuhan. Kami mau menjalani setiap proses yang Kau izinkan terjadi dengan hati yang sungguh-sungguh bersatu dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa yang dapat mencemarkan kemurnian iman kami. Ampuni kami Tuhan, bawa rumah tangga kami semakin berkenan di mata Tuhan, agar anak cucu kami boleh melihat teladan iman, kemurnian itu dari hidup kami. Datang pada Tuhan hari ini saudara, dia meremukkan, dia mengasihi engkau, karena dia ingin sesuatu yang berharga keluar dari diri. Nilainya lebih berharga dari emas yang fana. Katakan di hadapan Tuhan sekali lagi, ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami sibuk menghakimi suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain, tapi kami kurang memahami hati orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan, kuduskan juga hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang baik di hati ini. Kalau Engkau melihat dalam hati kami Tuhan ada sesuatu yang pahit, panas hati, iri hati, atau apapun itu penyakit hati, kami mau Tuhan selidiki kami, sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar Tuhan berbicara di hati kami. Biar Engkau dapati Tuhan kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau bereskan semua hati kami, supaya kami masuki tahun yang baru dengan hati dan hidup yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, siapa yang menyelidiki hati, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Biar hari ini Engkau lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam hati.